Hampir semua daerah di Indonesia memiliki urban legend masing-masing. Salah satu yang cukup terkenal adalah hantu Sumiati. Namanya memang khas orang Jawa, tetapi hantu ini justru gentayangan di seluruh penjuru Makassar, Sulawesi Selatan. Urban legend ini sudah terkenal sejak 90-an hingga tahun 2000-an. Lantas, bagaimana awal mula kisah hantu Sumiati? Konon, semasa hidupnya Sumiati adalah seorang perantau yang mengadu nasib di Makassar. Namun, daerah asalnya tidak diketahui. Ia ingin mengubah nasib dengan bekerja di kota yang dulunya bernama Ujung Pandang tersebut. Bukannya mendapat keberuntungan, nasib sial justru menimpa hidup Sumiati. Pada suatu malam saat ia berjalan sendirian, segerombolan pemuda tiba-tiba datang. Mereka menyekap dan memperkosa Sumiati. Setelah itu, mereka menyeret Sumiati dan berniat untuk membuangnya ke suatu tempat. Nahas, Sumiati tewas dalam perjalanan. Ia dibunuh karena mencoba melawan pemuda tersebut di dalam mobil. Mayatnya kemudian dikubur asal-asalan. Setelah tragedi tersebut, arwah penasaran Sumiati menghantui seluruh penjuru kota Makassar. Sasarannya adalah tukang becak dan supir angkot, terutama mereka yang memakai baju merah. Konon, pemerkosa Sumiati saat itu bekerja sebagai tukang becak dan supir angkot. Salah satu dari mereka mengenakan baju merah. Itulah sebabnya Sumiati kerap menghantui pria yang memiliki profesi tersebut. Sumiati dianggap sebagai hantu yang tidak berbahaya oleh warga setempat. Saat menampakkan diri dengan baju putih, Sumiati sebenarnya ingin menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat. Lain halnya jika ia mengenakan baju merah. Warga setempat percaya bahwa ia sedang mengincar seseorang yang akan dijadikan korban selanjutnya. Konon, seseorang akan tertimpa kesialan jika melihat sosok Sumiati berbaju merah. Itu tadi cerita horor hantu Sumiati yang cukup terkenal di Makassar. Buat kamu warga Makassar, apakah kamu pernah mendengar ceritanya atau justru pernah melihat penampakannya? Di versi lain, hantu Sumiati semasa hidup adalah perempuan korban perkosaan yang tak sanggup menanggung rasa malu. Masih ada versi lain. Sumiati disebut sebagai seorang perempuan penduduk kawasan Sinisara, Kecamatan Talo. Perempuan tersebut menjadi korban perkosaan, namun tidak sampai dibunuh. Namun ada rasa malu yang ia tanggung dan harus disembunyikan. Belum lagi cibiran dari keluarga dekatnya. Tak sanggup menahan rasa malu lebih lama, Sumiati kemudian memutuskan mengakhiri hidup dengan cara gantung diri di sebuah pohon besar sekitar kawasan benteng Fort Rotterdam. Setelah ditemukan oleh warga setempat, jasad Sumiati kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit yang terletak di Jalan Tinggi Mae. Setelah mayatnya dibersihkan, Sumiati dikuburkan di sebuah kawasan bernama Bro Anging. Demikian buku tersebut menutup salah satu versi asal-usul hantu Sumiati. Kendati demikian, tidak ada alasan pasti kenapa Sumiati versi ini kemudian menakut-nakuti orang. Hantu Sumiati telah menjadi legenda dan tidak terdengar dan terlihat lagi seolah dia telah mengakhiri pemburuannya sejak memasuki tahun 2000 silam.